ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, 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 Jesus.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa menjauhkanku. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Seumur hidupku, aku mencari terang sejati. Karena kegelapan ini sungguh sangat membuat batinku ngeri. Aku tak bisa membayangkan di depan sana apa yang menanti. Sungguh terasa aku sedang meniti di atas tali. Entah kapan aku akan jatuh karena hilang kendali. Seumur hidupku aku mencari pembebas jiwaku. Gelisah
lemah batinku dan merana ragaku. Aku tak tahu harus melangkah kemana agar aku tidak jatuh. Yang ku tahu, aku butuh sosok itu. Seorang yang bernama Yesus yang dipanggil Guru. Ya Aba, ya Bapa, aku tahu sejak mulanya akhir kisah ini Bapa. Namun secara manusiawi terasa gentar juga. Ya Aba, ya Bapa, aku tahu betapa Engkau sangat mengasihi manusia. Aku pun mengasihi mereka. Telah berulang kali kunyatakan cinta. Namun berkali juga mereka menolak kasihku, Bapa. Mereka nyaman dengan dosa, perangkap maut yang disediakan si ular tua. Mereka memakai namamu untuk menghalauku. Mereka membawa namamu saat menghakimi. Mereka dengan pongannya menjadikan bait sucimu tempat jual beli. Menjalankan ritual agama, namun menyangkali kemahakuasaanmu. Ya Aba, ya Bapa, rancangan keselamatanmu ini kuterima dengan rela. Bukan karena aku tidak berdaya. Semua kulakukan karena cintaku kepada manusia. Rancangan keselamatan Allah itu sempurna. Semua dilakukan dengan setia oleh Kristus karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia merelakan anak tunggalnya untuk kita. Saudara, bagaimanakah hidupmu? Mari kita merendahkan hati kita. Dengan hati yang hancur kita mau dibentuk, kita mau dikoreksi di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku, dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku, dan hidupku beri semu di depan mata Yesus.
Malam ini suasana di taman sungguh berbeda. Kehadiran sosoknya saja sudah membuatku terperangah. Dia sungguh berbeda dengan kebanyakan orang yang pernah kujumpa. Seluruh tubuhku berkata, dialah Sang Maha Pencipta. Aku tadi mendengar dia berdoa. Doa yang sungguh mengabaikan kepentingan dirinya. Doa yang berisi permohonan dan harapan untuk manusia. Bukan tentang dia. Sama sekali bukan tentang dia. Aku juga melihat dia berdiri menghampiri sekelompok orang yang ada di kejauhan sana. Samar-samar ku dengar dia meminta mereka berdoa dan berjaga. Namun, belum lagi dia jauh dari mereka. Kelihatan mereka sudah pulas tertidur di sana. Dia kembali berdoa. Tubuhnya lebih bergetar dari sebelumnya. Aku tidak tahu masalah apa yang dihadapinya. Namun sungguh tega mereka yang membiarkan dia sendiri. Padahal ku dengar berkali-kali mereka memanggilnya Rabi. Andai saja ranting-rantingku ini bisa menjadi lengan. Tentu saja aku akan berlutut di sana bersamanya. Aku akan memegang tangannya dan memberi kekuatan. Walau aku tahu keberadaanku sungguh tidak berarti. Namun setidaknya aku dapat menemaninya melewati malam sepi. Sambil berkata, "Jangan sedih, aku ada bersamamu, Rabi." Andai saja aku bukan pohon, tentu saja aku mau bersamamu, Rabi. Berlutut di sana sambil berdoa kepada Allah Pencipta semesta. Namun aku sungguh tidak berdaya sama sekali. Ya Allahku, mengapa kau biarkan dia di dalam kegentaran yang ngeri ini? Yesus, begitu Rabi biasa disapa. Aku berdoa untukmu. Semoga Allah menyertai engkau sampai tuntas tugasmu di dalam dunia. Keberadaan kita di dunia ini semata-mata karena anugerah Allah. Allah memilih untuk mengasihi kita saat kita masih menjadi seturunya. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu.
ya Bapa, Engkau tahu bagaimana ku gentar saat ini. Hatiku merasa sangat pilu, seperti mau mati rasanya. Engkau tahu bagaimana akhir jalanku ini di bumi ini. Dan aku pun tahu kegenapan segala sesuatu semakin menghampiri. Ya Abah, ya Bapa, jikalau masih mungkin aku pinta padamu, agar cawan ini lalu daripadaku. Namun aku sungguh tahu bahwa bukanlah kehendakku, namun kehendak-Mu lah yang terjadi atasku. Ya Aba, ya Bapa, saat ini aku berdoa dengan sungguh padamu. Aku tahu betapa sempurnanya saat bumi ini dicipta. Seantero jagat raya beserta isinya. Dan pada akhirnya, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Namun dosa telah menghancurkan hubungan indah. Keinginan untuk setara dengan Allah sungguh telah membutakan manusia, sehingga mereka memilih tunduk dalam nafsu dan dosa. Saat ini, saatnya telah tiba. Anak manusia akan diserahkan sebagai korban penghapus dosa, sekali dan untuk selamanya, memperdamaikan engkau dan manusia. Aku siap, Bapa, dalam anugerah-Mu yang mulia. Biar kehendak-Mu yang jadi atasku. Aku sungguh merasa hal yang luar biasa akan terjadi. Rabi, bukan hanya sekali engkau berdoa di sini. Namun malam ini, keadaan terasa sangat ngeri. Aku berkesimpulan ada perkara ilahi yang akan terjadi. Rabi, aku dengarkan doa-doamu. Dalam setiap doamu, yang kau sebut hanyalah mereka, manusia yang setiap hari menatapmu dengan pandangan tak suka. Mungkin benci sudah merajam, sehingga tak bisa melihat sempurnanya engkau dalam cinta. Rabi, aku rasakan tubuhmu bergetar hebat. Engkau menggigil namun berkeringat. Bukan sembarang peluh yang menetes jatuh. Bulir-bulir itu darah. Ya, darah keluar dari tubuhmu. Rabi, aku tidak tahu apa yang sementara berkecamuk dalam pikiranmu, atau sesusah apa hatimu saat ini. Andaikan aku bisa menghiburmu, sedikit saja bisa menghilangkan bebanmu. Namun aku tak bisa. Aku hanya seonggok batu tempatmu biasa berdoa. Aku berdoa untuk manusia. Semoga mereka celik mata dan melihat jelas bahwa engkau lakukan semata hanya untuk mereka. Walaupun engkau tahu ini kasih tak terbalas.
Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu menapaki jalan-jalan hidup di depan kita. Dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak sanggup menghadapi hari-hari depan hidup kita. Karena hanya Yesuslah satu-satunya harapan yang sanggup memegang tangan kita, menuntun kita menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Peristiwa Getsemani kiranya bukan hanya diingat secara kognitif. Peristiwa di Getsemani kiranya bukan hanya membangkitkan emosi dan rasa haru kami. Tetapi biarlah oleh kasih karunia Allah, peristiwa Getsemani menyadarkan kami bahwa betapa kami berdosa dan membutuhkan belas kasihan Allah. Kalau bukan belas kasihan Allah, kami tetap menjadi musuh Allah dan kami pasti binasa. Tolonglah kami supaya mengerti apa arti peristiwa penderitaan Yesus di Taman Getsemani, dan biarlah itu mengubahkan hidup kami. Bawalah kami lebih dekat, hadir di tengah-tengah peristiwa Getsemani, melihat penderitaan Yesus yang sedang bergumul di dalam taman karena cinta buat kami manusia yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Lukas pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Hari sudah malam. Ketika angin semilir berbisik halus, semburat cahaya rembulan memancarkan keanggunannya. Cahaya itu menembus pepohonan dan menyinari makhluk, batu, dan setiap benda yang ada di sekitar taman itu. Taman Getsemani. Kesunyian di Taman Getsemani terasa begitu gaduh. Sampai-sampai terdengar begitu jelas gemuruh rintihan malam itu. Bagaimana tidak gaduh sunyi itu? Getsemani seolah-olah memperkenalkan dirinya. Dua kata Ibrani, Gad dan Semaanim,
yang berarti tempat pemerasan minyak membentuk nama ini, Getsemani. Taman yang berada di lereng Bukit Zaitun di seberang Lembah Kidron dari Yerusalem adalah sebuah taman yang lebih berisi daripada pohon zaitun tua. Getsemani adalah suatu tempat sengsara, tempat penderitaan dan pengkhianatan, tempat penangkapan dan terjadinya kekerasan. Dibandingkan dengan layaknya sebuah taman, taman ini lebih tidak menyerupai sebuah taman lagi. Sebuah pembalikan realita dari sebuah kualitas taman. Tapi taman ini memiliki satu kesamaan penting dengan Firdaus. Taman ini adalah suatu tempat suci, di mana satu keputusan radikal harus diambil pada malam itu. Dan keputusan itu mengubah jalannya sejarah dunia. Taman yang mengisyaratkan puncak kebaikan Allah, puncak cinta romantis, puncak kesejahteraan manusia, dan puncak realitas spiritual. Hiruk pikuk muncul ketika Getsemani menunjukkan identitasnya, bahwa ada yang lebih mahal daripada minyak yang sedang diperas pada waktu itu. Ada yang lebih berharga daripada biji-biji tanaman yang sedang diambil sari-sarinya. Ya, dialah Yesus yang sedang bergumul malam itu. Lukas, seorang tabib, memberitahu kita tentang penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Penderitaannya seperti perasan minyak. Tapi yang keluar ini bukanlah minyak, tetapi butiran-butiran keringat seperti titik-titik darah. Hematohidrosis. Itulah yang disebut hematohidrosis. Hematohidrosis adalah fenomena medis langka karena seseorang dapat berkeringat darah. Kondisi ini terkesan begitu mengerikan. Tapi kondisi ini terjadi karena stres, karena depresi yang berat. Aktivitas penyempitan saluran keringat bukan lagi menjadi tempat yang harusnya dia keluar, tetapi keringat berubah menjadi titik-titik darah. Yang keluar bukan lagi biasanya. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Ini sungguh berat yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami ketakutan, depresi, dan rasa cemas yang digambarkan dengan pernyataan yang jujur dari dirinya sendiri. Matius merekam Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Alarm sistem saraf otomatis yang mengontrol aktivitas tubuh organ manusia itu menunjukkan ada perubahan karena detak jantung menjadi cepat dan semua aktivitas itu menjadi abnormal. Kulit yang didesain untuk mengeluarkan cairan dan juga larutan seperti garam ini keluar darah. Kulit menjadi sangat sensitif bahkan terhadap angin sepoi-sepoi sekalipun karena kulit itu meregang. Di Getsemani, Yesus menderita secara mental dan fisik. Penderitaan mental karena apa yang ada di depan mata itu mengganggu pikirannya. Dia tahu apa yang akan terjadi di depannya, penderitaan yang berat. Murid-murid mengkhianati dia, Petrus menyangkali dia, Yudas sudah menjual dia. Dan dia mengalami penderitaan fisik yang berat karena dia mengalami depresi yang berat, kedinginan.
dia mengalami penderitaan fisik itu mulai dari Getsemani. Dia berdoa dengan sangat bergumul, berdoa dengan berat, dengan sikap yang serendah-rendahnya. Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti kehendakku, tetapi seperti yang Engkau kehendaki." Dalam keadaan terkepung seperti itu dan tertimbun oleh kecemaran manusia, Yesus anak domba yang tak bercelah itu datang berkorban untuk manusia yang berdosa. Waktu itu ada yang protes, ada yang gelisah, ada yang terusik dengan gaduhnya malam itu. Karena ada yang tidak biasa, ada yang luar biasa, dan memang hiruk pikuk itu terdengar jelas di dalam kesunyian. Kesunyian itu datang. Kesunyian itu lebih gaduh daripada biasanya. Karena sunyi itu membangkitkan gejolak emosi. Yesus berkata kepada murid-murid, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ada yang tak biasa, ada yang tak terbiasa hidup dalam kesunyian, karena sering merasakan gempita dan hiruk pikuknya manusia. Rupanya kesunyian itu begitu gaduh ketika kesunyian itu menelanjangi diri sendiri. Dalam kesunyian, orang takut berhadapan dengan diri sendiri, lalu lari keluar mencari eksistensi dirinya di dalam hiruk pikuk. Karena di sana, di tengah keramaian, dia tidak perlu berjumpa dengan dirinya dan dengan segala kemunafikan dirinya. Murid-murid tidak sanggup menghadapi kesunyian dan kesendirian itu. Namun Yesus menghadapi kesunyian itu, kesunyian yang gaduh, dengan tetesan keringat seperti titik-titik darah. Pergumulan Yesus yang begitu berat di Getsemani itu menunjukkan pergumulan dua sisi antara Allah dan manusia. Sebuah persimpangan di tengah jalan antara hidup atau berkorban. Saudara, kita telah dinyatakan bersalah karena dosa, tetapi Dia telah membayar harganya. Bukankah untuk mendamaikan kita dengan Allah, Dia rela mengorbankan dirinya dan mengalami penderitaan yang dahsyat itu? Peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani itu terus menggema selama ribuan tahun. Gemanya tidak kalah penting dengan gema Taman Eden. Tapi ada perbedaannya. Di Taman Eden, Adam pertama gagal menaati perintah Allah. Tapi di Taman Getsemani, Adam kedua taat secara mutlak kepada Bapa. Di Taman Eden, manusia lebih mendengar suara iblis daripada suara Tuhan. Sedangkan di Taman Getsemani, anak manusia mendengarkan secara penuh kehendak Bapa. Di Taman Eden, Adam jatuh dalam dosa. Sedangkan di Taman Getsemani, Yesus menang di dalam pergumulannya. Di Taman Eden, Adam diusir keluar karena dosa. Sedangkan di Taman Getsemani, Yesus dengan rela menyerahkan dirinya dan mengalami persekutuan itu dengan Bapa. Di Taman Eden, Allah menyatakan murkanya atas dosa kepada manusia karena Adam tidak taat. Sedangkan di Taman Getsemani, Allah menyatakan belas kasihannya, kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, menguatkan dia taat sampai mati.
Di Taman Eden Adam diusir dari hadapan Allah. Tetapi di Taman Getsemani Bapa bersekutu dengan intim dengan Yesus. Di dalam doa. Di Taman Getsemani Yesus anak domba Allah mengabaikan kehendak diri, menaklukkan itu di bawah kehendak Bapa. Di Taman Getsemani itulah tempat ruang Maha Kudus, tempat perjumpaan anak dan Bapa. Anak manusia berdiri di antara Allah dan iblis. Taman itu adalah titik penentu kemenangan Yesus. Melalui pergumulan di Taman Getsemani itu, Yesus mengerti bahwa jalan salib itu bukanlah alternatif, melainkan suatu jalan keharusan yang harus dia tapaki. Karena untuk itulah rencana Bapa digenapi. Di Taman Getsemani adalah jalan penentu keselamatan. Pergumulan hidup, keangkuhan hidup dan segala kuasanya harus ditundukkan. Di Taman Getsemani itulah ada pergumulan rohani yang membawa Yesus masuk ke dalam jalan salib. Bagi Yesus, kematian di atas kayu salib harus dimulai pada malam itu. Bergumul di Taman Getsemani. Saudara, para murid Tuhan Yesus tidak masuk dalam pergumulan Taman Getsemani bersama gurunya. Mereka lalai dan mereka tertidur. Mereka tidak berdoa dan mereka lebih memilih kedagingan mereka dipuaskan. Mereka gagal memahami rencana Allah. Mereka akhirnya menyangkali Dia karena mereka tidak bergumul di dalam taman. Mereka memilih menyelamatkan diri daripada bergumul dalam taman. Memahami rencana Bapa dengan menyerahkan anaknya menjadi kurban sempurna. Saudara, apakah saudara memiliki Taman Getsemani bagi pergumulan pribadi dalam kehidupan sehari-hari? Saudara, bagaimana kita bisa menang terhadap cobaan iblis dan bahwa kita bisa menang terhadap hawa nafsu tanpa kekuatan di Taman Getsemani? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah tanpa mengalami kuasa doa yang dinyatakan di Taman Getsemani? Bagaimana kita bisa mengatasi kehendak diri dan taat kepada kehendak Bapa tanpa penyataan dan kekuatan di Taman Getsemani? Bagaimana kita memiliki kuasa untuk bisa berkata seperti Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku, tanpa kemenangan atas pergumulan di Taman Getsemani? Bagaimana kita bisa menjalani salib tanpa memahami jalan salib adalah kehendak Bapa? Kalau kita tidak bergumul di dalam doa di Taman Getsemani, saudara, apakah persoalan hidup kita sekarang? Mengingat kesengsaraannya, marilah kita memberanikan diri memasuki pergumulan rohani yang dalam di Taman Getsemani, dan kita pun pasti akan menang. Dan kesunyian itu menunjukkan kesunyian yang lebih gaduh daripada biasanya. Karena seluruh alam berbicara tentang kasih-Nya. Doa berbicara tentang kasih-Nya. Pelunya berbicara tentang kasih-Nya. Getsemani menunjukkan karya Allah yang sempurna. Karena anak manusia mau taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Apakah saudara mau taat kepada kehendak Bapa? Bergumulah di dalam Getsemani dan
ternyata kesunyian itu lebih gaduh dari biasanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami seperti mendengar suara Getsemani berteriak tentang dirinya. Tempat pemerasan minyak menjadi sebuah tempat pemerasan yang sangat-sangat penting karena darah Yesus keluar. Peluh Yesus menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Itu karena kami, manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Tolonglah kami supaya kami masuk di dalam Getsemani, di dalam pergumulan hidup kami sehari-hari. Bergumul bersama-sama Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami beroleh kemenangan dari pergumulan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini, malam refleksi. Biarlah kami boleh mengalami sekali lagi cinta Allah yang berbicara di hati kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dari mana datangnya orang-orang ini? Mereka datang seperti siap berperang. Apa yang sesungguhnya terjadi? Aku ada di Getsemani saat guru minta kami untuk berjaga dan berdoa. Namun, seperti yang lainnya juga, aku tertidur. Saat kami terjaga, gerombolan orang banyak ini sudah mengepung guru. Yang lebih mengagetkan lagi, di sana ada Yudas. Dia mencium guru, lalu tiba-tiba tentara itu menangkap guru. Aku sangat kaget. Perasaan berkecamuk di dalam dadaku. Kaget, marah, bingung, cemas. Namun guru terlihat tenang. Aku tak tahan. Segera aku ambil pedangku. Kuayunkan pedangku dan mengenai telinga kanan Malkus, sehingga telinga itu terlepas dari kepalanya. Pikirku guru akan senang dengan tinggalkanku. Namun, guru malah memintaku untuk menyarungkan pedangku. Dan guru menyambungkan kembali telinga itu padanya. Aku sungguh bingung. Apa yang harus kuperbuat? Guru ini, dia tidak pernah berbuat salah. Yesus tidak berbuat salah. Tidak sekalipun. Namun, mengapa mereka memperlakukan dia seperti penjahat? Di mana keadilan itu? Jika kita semua masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, itu artinya kita harus hidup bagi Dia. Karena sesungguhnya setiap kehidupan yang kita hidupi saat ini bukanlah kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. 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 Dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Sungguh gaduh di sana. Apa yang terjadi? Mengapa tak bisa kutemukan dia yang kucari? Allahku, Allahku, aku mencarimu dengan segenap jiwaku, namun engkau tak kujumpai. Aku di sini, anakku, menunggumu. Allahku, Allahku, aku bergumul, aku tak berdaya, namun engkau menutup mata. Aku ada di sini, anakku, setia menantimu. Allahku, Allahku, aku tak sanggup menanggung derita, terlalu sesak hidup di dalam dunia. Namun kau tak mau tinggalkan dosa. Kau menolak uluran tanganku. Namun karena ku cinta, kan ku tanggung derita demi seisi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk
merenung, untuk berdiam diri, mengingat akan kasih Tuhan bagi kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, ketika besok kami akan memperingati hari Jumat Agung, di mana Engkau menyatakan karya keselamatan bagi setiap kami. Biarlah kami pun di dalam seluruh kehidupan kami boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang dingin dan gelap ini, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan dan pada akhirnya percaya kepada Engkau. Mungkin di antara kami ada yang khawatir ya Tuhan, karena beberapa waktu yang lalu ada bom bunuh diri ya Tuhan di depan gereja. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus menguatkan kami, bahwa ketika kami mengikut Tuhan, kami akan mengalami banyak tantangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus menyertai kami. Dan biarlah kami pun tidak dendam kepada orang-orang yang melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen, tetapi kami pun boleh terus mengasihi mereka sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Tuhan tolong kami, besok kami akan mengikuti perjamuan kudus juga. Tuhan layakkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hati kami boleh terus terpaut kepada Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Pimpin kami dalam istirahat malam hari ini pun, biarlah Tuhan menganugerahi kami istirahat yang baik, sehingga kami besok boleh datang ke gereja untuk boleh beribadah, memperingati Jumat Agung, mengikuti perjamuan kudus dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mempersiapkan hati, memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Hanya ada ucapan syukur dan terima kasih untuk setiap karya penebusan yang Tuhan Allah rancangkan bagi hidup kita. Terima kasih, Yesus.